Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mempelajari akuntansi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengidentifikasi transaksi, bagaimana cara menjurnal. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi, yaitu kita mengelompokkan ke dalam buku besar atau posting dan menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan. Agenda kita kali ini mencakup tentang buku besar, kemudian bagaimana proses posting atau proses pengelompokan akun di buku besar, dan selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan. Topik yang pertama, kita akan masuk ke topik buku besar. Buku besar ini secara jenis ada dua macam, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang buku besar umum atau general ledger. Nah, dari segi bentuk, ada beberapa macam bentuk dari buku besar. Tapi yang akan kita bahas kali ini, saya hanya akan membahas dua bentuk dari buku besar. Yaitu yang pertama adalah buku besar bentuk T. Bentuknya seperti huruf T, makanya disebut dengan buku besar bentuk T. Kemudian di sisi kiri, ini adalah untuk posisi akun yang berada di posisi debit. Kita kasih tandanya debit. Kemudian untuk yang sebelah kanan adalah untuk akun yang berada di posisi kredit. Nah, kemudian di sisi kiri dari akun T, bagian atas, itu tempat kita meletakkan nama akun. Dan di sisi kanan, tempat kita meletakkan nomor akun. Bisa dipahami ya tentang buku besar bentuk T? Bentuk buku besar selanjutnya adalah bentuk 7 kolom atau biasa disebut juga dengan bentuk rangkap saldo. Ini bentuknya ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, dan debit dan kredit lagi. Nah, jadi ada dua pasang debit dan kredit ya di sini. Perbedaannya apa antara debit kredit yang ada di tengah dengan debit kredit yang ada di kanan? Nah, perbedaannya adalah kalau untuk yang di tengah ini untuk mencatat saldo dari transaksi. Kalau yang di sini untuk mencatat saldo dari akun yang bersangkutan. Nah, nama akunnya kita catat di sisi kiri atas dari kolom buku besar, dan nomor akunnya kita catat di sisi kanan dari kolom buku besar. Nah, mungkin kalian langsung bertanya yang masih ingat bahwa ketika di jurnal umum referensi kan tempat untuk menulis nomor akun gitu kan. Tapi kenapa di buku besar nomor akunnya ditulisnya di bagian atas dari kolom, bukan di bagian referensi. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau referensi yang di jurnal umum memang digunakan untuk mencatat nomor akun ketika akun dipindahkan ke buku besar. Tapi kalau referensi yang ada di buku besar ini digunakan untuk menulis nomor halaman untuk transaksi yang dipindahkan dari jurnal umum. Setelah tadi kalian mengenal bentuk-bentuk dari buku besar, selanjutnya kita akan belajar cara memposting ke buku besar atau mengelompokkan akun-akun sejenis ke dalam buku besar. Untuk mempelajari cara posting ke buku besar, kita masih akan menggunakan Kejora Laundry yang sudah kita buatkan jurnal umumnya di pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah bagian akun dari Kejora Laundry. Yang warna orange ada 11, 12, 15, 17, dan seterusnya. Ini adalah nomor akunnya. Dan kas, piutang, perlengkapan sampai dengan beban utilitas, ini adalah nama akun. Selanjutnya kita akan mempelajari cara memposting ke dalam buku besar. Ini adalah transaksi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan jurnal umum yang sudah kita buat. Nah, di awal kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa bentuk buku besar ada dua yang akan kita pelajari, yaitu bentuk T dan bentuk 7 kolom. Nah, untuk transaksi yang pertama ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara memindahkan akun-akun yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar bentuk T maupun ke buku besar 7 kolom. Nah, yang sekarang adalah saya akan menunjukkan bagaimana cara memindahkannya ke dalam buku besar bentuk T.
akun T-nya sudah saya buatkan di sini. Kemudian kita akan memindahkan, yang pertama adalah akun kas. Akun kas akan kita pindahkan. Kita tulis nama akunnya di sisi kiri atas dari akun T. Kemudian ini kita tulis nomor akunnya dari kas, yaitu sesuai tadi ya dengan chart of account atau bagian akun yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, bahwa untuk akun kas nomor akunnya adalah 11, maka di sini kita tulis 11 karena kita sudah akan memindahkan akun kas ke dalam buku besar. Jadi nomor akunnya kita tulis dulu di referensi dan kita catat di sisi kanan atas dari akun T. Selanjutnya yang akan kita pindahkan adalah nominal dari transaksi kas, yaitu sebesar 15 juta. Ini posisinya di debit, maka kita catatnya juga di sisi debit. Jangan lupa tanggal transaksinya ditulis. Tanggal transaksinya 1 Agustus, maka kita catat juga di sini 1 Agustus. Selanjutnya ini sudah ya, untuk akun kas sudah kita pindahkan ke buku besar bentuk T. Next kita akan memindahkan akun modalnya ke dalam buku besar. Nama akun sudah kita tulis. Kemudian kita cantumkan nomor akun dari modal, yaitu 31 sesuai dengan bagian akun di atas. Kita pindahkan nomor akun ke sisi kanan atas dari akun T. Selanjutnya kita pindahkan saldonya 15 juta. Ini karena 15 juta untuk modal ada di sisi kredit, maka kita pindahkan ke sini juga di sisi kredit. Jangan lupa tulis tanggalnya. Sudah? Ini adalah cara memindahkan atau memposting transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Khususnya adalah buku besar bentuk T ya. Selanjutnya kita akan mempelajari cara memposting ke dalam buku besar bentuk 7 kolom. Di sini sudah ada bentuk 7 kolomnya beserta isinya. Jangan lupa di sini nama akunnya ditulis, karena satu bagian ini hanya untuk satu jenis akun. Karena ingat, kalau buku besar adalah kita mengelompokkan akun-akun sejenis. Jadi tiap-tiap akun akan mempunyai bagiannya masing-masing. Nah, ini adalah bagian untuk akun kas. Sudah kita tulis tanggal transaksinya. Nama akunnya kita tulis di kiri atas dari bagian. Nomor akunnya untuk kas adalah 11. Kita catat di kanan atas dari bagian. Kemudian kita juga akan memindahkan, nah nih referensinya kita isi jadi 1. Karena untuk transaksi tanggal 1 Agustus di jurnal umum dicatat di halaman pertama, sehingga referensinya kita tulis 1. Ya, jadi referensi di buku besar bentuk 7 kolom itu adalah menunjukkan halaman tempat transaksi dicatat di jurnal umum. Oke, selanjutnya untuk akun kas, transaksinya dicatat di sisi debit, maka kita catat juga di debit. Kemudian kita pindahkan saldo 15 juta ini ke saldo sebesar 15 juta juga di sisi debit. Sama ya, karena di sini debit 15 juta, maka saldonya juga debit 15 juta. Bisa dipahami? Dan jelas ya bagaimana perbedaan dari bentuk T dan juga bentuk 7 kolom ini. Tadi kita sudah pindahkan akun kas ke buku besar. Sekarang kita akan memindahkan akun modal ke dalam buku besarnya. Ini adalah buku besar khusus untuk modal. Kemudian nomor akun modal adalah 31. Kita catat di referensi di jurnal. Kita catat juga di sisi kanan atas dari bagian akun.
Kemudian tanggal sudah kita catat di sini. Nomor referensinya, nomor halamannya, halaman 1. Kemudian untuk transaksi modal di tanggal 1 Agustus ini berada di posisi kredit. Jadi ketika kita pindahkan, kita catat juga di posisi kredit. Dan untuk saldonya, karena di sini posisinya kredit, maka saldonya juga kita letakkan di posisi kredit. Nah, untuk transaksi-transaksi selanjutnya saya akan membahas hanya menggunakan buku besar bentuk 7 kolom. Tapi nanti ketika kalian mengerjakan latihan ataupun ujian, saya bebaskan ke kalian akan mengerjakannya menggunakan buku besar bentuk 7 kolom atau bentuk T. Senyamannya kalian lebih nyaman menggunakan buku besar bentuk apa? Ya, dua-duanya saya bolehkan. Nah, tapi untuk pembahasan materi ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang posting buku besarnya hanya dengan menggunakan buku besar bentuk 7 kolom. Ini untuk transaksi yang pertama, transaksi tanggal 1 Agustus, sudah kita posting semua transaksinya ke buku besar, baik untuk akun yang berada di posisi debit maupun akun yang ada di posisi kredit. Sudah kita posting semua. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi berikutnya. Selanjutnya kita akan memposting transaksi untuk tanggal 3 Agustus. Ini adalah jurnal umum yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan memposting dulu akun beban sewa. Nomor akunnya 52. Posisinya ada di debit, udah kita catat di debit. Kemudian kita pindahkan nominal 500.000-nya ke saldo di posisi debit juga sebesar 500.000. Selanjutnya kita akan pindahkan akun kas. Sebelumnya akun kas sudah ada ya transaksinya di tanggal 1 Agustus. Kemudian di tanggal 3 Agustus ada transaksi untuk akun kas lagi. Ini kita lihat bahwa akun kas untuk tanggal 3 itu berada di posisi kredit. Maka ketika kita posting ke buku besar, kita catatnya juga di kredit. Nah, bagaimana dengan saldonya? Apakah saldonya 500 juga? Tidak ya, di sini sudah terlihat bahwa untuk saldo, ini dia langsung mengurangi. Nih, saldonya awalnya kan 15 juta berada di posisi debit. Kemudian, transaksi tanggal 3 ini transaksinya ada di kredit. Jadi, saldo di posisi debit, transaksi ada di posisi kredit. Jadi kita kurangkan 15 juta, kita kurangkan dengan 500.000 sehingga saldo akhir untuk akun kas adalah sebesar 14.500.000. Paham ya di bagian ini ya? Oke, kita lanjut ya ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 7 Agustus. Jurnal umumnya. Ini adalah buku besarnya. Ada akun kas di transaksi tanggal 7. Akun kasnya ada di posisi debit, maka kita catat di buku besar. Untuk tanggal 7 di debit sebesar 250.000. Kemudian saldo akhirnya adalah 14 juta, saldo akhir sebelumnya. Karena ini sama-sama berada di posisi debit, saldo ada di posisi debit, transaksi juga ada di posisi debit, maka kita tambahkan 14.500.000, kita tambahkan dengan 250.000. Jadi saldo akhir untuk akun kas sampai dengan tanggal 7 Agustus adalah sebesar 14.750.000. Untuk buku besar akun pendapatan, kita tuliskan di sini, ini referensinya tetap karena halamannya masih halaman 1. Pendapatan jasa ada di posisi kredit sehingga kita catat transaksinya juga di kredit dan saldonya juga kita langsung pindahkan saja karena belum ada saldo sebelumnya ya. Jadi ini kita pindahkan saja di posisi kredit. Transaksi selanjutnya untuk tanggal 11 Agustus, pembelian perlengkapan secara tunai. Jurnal umumnya sudah kita buat sebelumnya.
Kemudian ini adalah buku besarnya. Ini buku besar untuk perlengkapan. Di sini kita lihat perlengkapan dengan nomor akun 15. Saldonya ada di posisi debit sebesar 150.000. Ini kita tulis di sini 150.000. Kemudian kita pindahkan saja saldonya sebesar 150.000 di posisi debit. Nih untuk referensinya dia jadi angka 2 karena halamannya sudah berubah jadi halaman 2. Kemudian posisi kredit dari transaksi tanggal 11 adalah akun kas. Akun kas ada di posisi kredit sebesar 150.000, maka kita tambahkan lagi ke buku besar akun kasnya. Untuk transaksi tanggal 11, nomor referensinya 2 karena dia sekarang dicatatnya di halaman 2 di jurnal umumnya. Kemudian posisinya kredit, maka di sini kita catat di kredit. Ingat lagi, ini posisi saldonya ada di debit sementara transaksinya ada di posisi kredit sehingga kita kurangkan 14.750.000 kita kurangkan dengan 150.000 sehingga saldo akhir akun kas sampai dengan tanggal 11 Agustus sebesar 14.600.000. Selanjutnya kita akan memposting transaksi tanggal 20 Agustus, pembelian mesin cuci secara kredit, jurnal umumnya sudah tersedia. Kemudian di sini ada akun peralatan dan utang usaha ya. Nih, buku besar untuk akun peralatan ada di posisi debit. Kita catat di debit sebesar 3.500.000, saldonya juga di debit sebesar 3.500.000. Referensinya 2 karena berada di halaman 2, dicatatnya di jurnal umumnya. Kemudian nomor referensinya atau nomor akunnya 17, kita catat di sini 17. Oke, selanjutnya kita posting juga untuk akun utang usahanya. Utang usaha dengan nomor akun 21 berada di posisi kredit, nominalnya 3.500.000. Ini kita sudah taruh di kredit 3.500.000. Saldonya menjadi 3.500.000 untuk akun utang usaha. Sudah mulai paham ya? Jadi setiap akun mempunyai bagiannya masing-masing. Transaksi selanjutnya tanggal 25 Agustus membayar sebagian utang sebesar 1 juta. Ini jurnalnya, ada akun utang usaha dan akun kas di sini. Sekarang kita posting ke buku besar untuk akun utang usaha terlebih dahulu. Di sini untuk transaksi tanggal 25 akun utang usahanya ada di sisi debit, maka kita pindahkan transaksi tanggal 25 ada di debit sebesar 1 juta. Kemudian kita lihat saldo akhir untuk transaksi tanggal 20 itu nominal utang usaha sebesar 3.500.000 ada di posisi kredit. Sementara untuk tanggal 25 ini saldo transaksinya ada di sisi debit sehingga berlawanan ya. Yang satu kredit, yang ini debit. Sehingga harus dikurangkan 3.500.000 kita kurangkan dengan 1 juta. Sehingga saldo akhir untuk akun utang usaha sampai dengan tanggal 25 Agustus adalah sebesar 2.500.000. Oke, selesai, kita pindahkan untuk akun utang usaha. Selanjutnya kita posting akun kas untuk transaksi tanggal 25 Agustus. Nah, melanjutkan terakhir ada transaksi kas di tanggal 11, saldo akhir sampai dengan tanggal 11 14.600.000. Untuk tanggal 25 Agustus, kas ada di posisi kredit sebesar 1 juta. Ini kita catat 25 Agustus di sisi kredit sebesar 1 juta. Sehingga saldo akhirnya adalah 14.600.000. Kita kurangkan dengan 1 juta dan saldo akhirnya menjadi 13.600.000. Transaksi tanggal 27 Agustus, pencatatan pendapatan jasa yang belum dibayarkan sehingga kita catat sebagai piutang usaha. Ada 2 akun di sini, akun piutang usaha dan akun pendapatan jasa. Kita posting ke buku besar untuk akun piutang usaha tanggal 27. Referensinya 3 karena untuk transaksi tanggal 27 sudah dicatat di halaman 3.
posisi piutang usaha ada di debit, jadi ini kita catat di debit. Kita pindahkan ke saldo akhir di posisi debit juga sebesar 2 juta rupiah. Kemudian akun selanjutnya adalah akun pendapatan jasa yang akan kita posting. Pendapatan jasa sebelumnya ada transaksi di tanggal 7 Agustus, maka kita tambahkan transaksi hari ini yaitu tanggal 27 Agustus di posisi kredit sebesar 2 juta. Saldo akhir sebelumnya ada di posisi kredit sebesar 250.000 sehingga kita tambahkan 250.000 ditambah 2 juta jadinya 2.250.000. Ini adalah saldo akhir akun pendapatan jasa sampai dengan tanggal 27 Agustus. Transaksi terakhir yang akan kita posting adalah transaksi tanggal 31 Agustus untuk pembayaran beban gaji dan juga utilitas. Ini jurnal umumnya, ada 3 akun di sini, ada akun beban gaji, beban utilitas, dan juga akun kas. Jadi walaupun sama-sama beban, buku besarnya tetap dibuat masing-masing ya, jadi buku besarnya tidak digabung. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah akun beban gaji. Jadi, ini buku besar untuk akun beban gaji. Beban gaji di jurnal umum ada di sisi debit, maka di buku besarnya juga kita catat di debit. Dan untuk saldo akhirnya kita pindahkan dari debit sebesar 1.200.000 ke posisi debit dengan jumlah yang sama. Selanjutnya adalah akun beban utilitas, kita buat tersendiri, jadi tidak digabung jadi satu untuk buku besarnya. Nominalnya 400.000 ada di debit, sama ya dengan yang di jurnal umumnya. Kemudian kita pindahkan saldo akhirnya 400.000 juga di debit. Akun terakhir yang akan kita posting adalah akun kas. Nah, kas sudah banyak ya transaksinya ya. Terakhir transaksi adalah tanggal 25 Agustus dan sekarang tanggal 31 Agustus. Di referensinya halaman ketiga. Kemudian posisinya ada di kredit sebesar 1.600.000, maka kita catat juga di buku besarnya di kredit sebesar 1.600.000. Saldo akhirnya 13.600.000, kita kurangkan dengan 1.600.000 sehingga saldo akhir dari akun kas di akhir bulan Agustus itu sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca saldo akhir baik dengan menggunakan buku besar 7 kolom maupun buku besar bentuk T. Nah, kalau untuk buku besar 7 kolom, membaca saldo akhirnya sangat mudah karena langsung terlihat. Nah, jadi ini yang berada paling bawah dari saldo, ini saldo, kemudian paling bawahnya, ini adalah saldo akhir dari akun yang bersangkutan. Berarti 12 juta ini merupakan saldo akhir dari akun kas untuk periode bulan Agustus. Nah, bagaimana cara membaca saldo akhir untuk buku besar dengan bentuk T? Nih, kita lihat buku besar bentuk T. Cara mencatatnya sama ya. Ada 2 transaksi untuk akun kas selama bulan Agustus, yang di debit, kemudian untuk yang di kredit juga sama nih, ada 4 transaksi untuk akun kas yang dicatat di sisi kredit. Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah debit, berapa jumlah kredit. Setelah diperoleh jumlah masing-masing sisi dari akun kas, kita kurangi. Karena yang di posisi debit jumlahnya lebih besar dibandingkan yang di sisi kredit, maka otomatis 15.250.000 dikurangi dengan 3.250.000, sisanya sebesar 12 juta tetap kita catat di sisi debit. Dan ini adalah saldo akhir akun kas bila dilihat dari bentuk T. Nah, sekarang kita summary semua buku besar dari akun-akun yang tadi sudah kita buat di atas. Ini yang pertama adalah akun kas, saldo akhirnya adalah ini, 12 juta. Kemudian untuk akun piutang usaha, saldo akhirnya adalah ini, berarti 2 juta. Saldo akhir inilah nanti yang akan kita
summarize yang akan kita ringkas di dalam neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, kita lihat lagi akun berikutnya. Akun berikutnya adalah perlengkapan. Ini saldo akhir yang akan kita susun di neraca saldo. Kemudian untuk peralatan, ini saldo akhirnya ada di debit sebesar 3.500.000 yang akan kita pindahkan. Kemudian untuk utang usaha, ini adalah saldo akhirnya yang akan kita pindahkan juga ke neraca saldo. Selanjutnya, akun berikutnya, akun modal. Modal ini yang akan kita pindahkan untuk disusun di neraca saldo. Pendapatan jasa, ini saldo akhirnya. Beban sewa, saldo akhirnya yang ini ada di debit sebesar 500.000. Selanjutnya adalah akun beban gaji. Saldo akhirnya 1.200.000 dan yang terakhir adalah akun beban utilitas, saldo akhirnya 400.000. Nah, kita sudah berhasil mengidentifikasi ya saldo akhir dari tiap-tiap akun yang ada di Kejora Laundry. Kemudian saldo akhir tersebut kita susun di neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini adalah contoh dari neraca saldo sebelum disesuaikan, yang artinya adalah kita sudah masuk ke tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi. Tujuan utama dari kita menyusun neraca saldo ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa sisi debit dan sisi kreditnya bersaldo sama atau balance. Jadi kalau nanti ternyata setelah kalian jumlahkan semua akun yang ada di perusahaan ternyata saldonya tidak balance, ini bisa kalian jadikan dasar untuk menelusuri kesalahan pencatatan baik yang mungkin terjadi di buku besar maupun di jurnal umum. Nah, bagaimana sih cara kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan ini? Yang pertama adalah kita buat dulu nih judul atasnya, topnya yang terdiri dari nama perusahaan, jenis laporannya, dan tanggal berakhirnya periode akuntansi. Karena ini adalah periode untuk bulan Agustus, maka tanggal berakhirnya adalah di 31 Agustus 2020. Sudah, kalau ini sudah kita buat, selanjutnya kita akan menyusun, mensummarize. Kita meringkas akun-akun yang tadi ada di buku besar, kita sajikan saldo akhir dari tiap-tiap akun. Caranya bagaimana? Yang pertama kita harus menyusun akun ini. Jadi kita tidak asal memindahkan saja, tapi ini kita urutkan berdasarkan dari aset. Yang pertama adalah aset, dilanjutkan dengan kita catat akun-akun liabilitas, kemudian modal, pendapatan, dan terakhir adalah beban. Nah, ketika menyusun aset pun itu harus kita urutkan juga dari aset lancar. Ini aset lancar, dilanjutkan dengan aset tidak lancar atau di sini contohnya adalah aset tetap. Kemudian dilanjutkan dengan liabilitas. Karena hanya ada liabilitas jangka pendek, maka di sini hanya satu liabilitas jangka pendek. Tapi nanti kalau ada liabilitas jangka panjang juga, maka urutannya adalah kita catat terlebih dahulu liabilitas jangka pendeknya, baru nanti diikuti dengan liabilitas jangka panjang. Selanjutnya dilanjutkan dengan modal, pendapatan, dan yang terakhir adalah beban-beban. Nah, setelah disusun seperti ini, jangan lupa saldonya juga dipindahkan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menjumlahkan. Jumlahkan semua saldo debitnya berapa. Kemudian jumlahkan juga saldo kreditnya untuk memastikan apakah saldo debit dan saldo kreditnya balance. Kalau sudah balance, berarti sudah benar asumsinya seperti itu. Tapi kalau belum balance, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, berarti kita telusuri lagi di manakah letak kesalahan pencatatannya. Bisa jadi ada di buku besar ataupun di jurnal umum. Oke, bisa dipahami ya materi kita hari ini, baik tentang buku besar, cara mempostingnya, dan mensummarize-nya di dalam neraca saldo. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya harap bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.